Terima kasih Lala ya. Nanti ilmunya banyak di Bu Meike ya. Tapi saya mau kasih appetizer sebetulnya ya. Kalau tadi silahkan Ibu Mira, terima kasih. Jadi covernya yang gede, anaknya lucu, ini ibunya. Beliau seorang dokter ya. Saya sebelum mulai ya, saya hanya mau meng-highlight kenapa Prada, putrinya si Ibu Dokter Mira ini menjadi cover. Aduh. Baru datang langsung ditembak. Jadi saya merawat ketiga anak beliau. 1, 2 namanya Braga dan Granada. Bagus banget, laki-laki. Udah gitu keluar anak yang ketiga, perempuan. Saya berpikir dong, oh Mira udah pinter nih. Udah pinter ya pikir saya. Tapi waktu umur 4 bulan ya. Ya ini kita cerita karena sekarang dia udah umur 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi waktu dia 4 bulan, saking saya percayanya sama Mira ya. Anak itu ditaruh, kan biasanya itu tadi yang saya bilang, itu sebetulnya cerita saya. Datang vaksin pulang gitu ya, datang sakit obatin pulang gitu ya. Sering kali dokter anak seperti itu, apalagi kalau pasiennya 60. Udah jangan ngomong tumbuh kembang deh, percuma, cari yang dokter yang paling sepi ya. Nah saya nggak tahu kenapa ya, mungkin ya itu Tuhan kasih saya kayak bimbingan gitu ya. Anak itu ditaruh, saya bilang loh kok nggak bisa angkat kepala. 4 bulan ya. Saya bilang sama dia dengan cara saya, padahal di dalam juga deg-degan juga gitu ya. Kita kejar gitu ya. Akhirnya dikejar. Kebetulan Mira ini adalah seorang ibu yang concern ya. Saya pilih dia itu karena Ibu Dokter Mira ini bisa menjadi mungkin inspirasi lah ya. Karena semua anak kan orang tuanya beda-beda. Jadi dia membesarkan anaknya. Ini keluar dari mulutnya saya cuman mention, dia tidak pakai gadget sama sekali. Tentu saja akan repot banget, anaknya 3, bayangin aja kan ya. Tapi anak ini, anaknya si Dokter Mira ini yang ketiga namanya Prada, saya sendiri kagum. 13 bulan itu udah ngomongnya tuh, sekarang udah umur 2-3 tahun itu udah lancarnya minta ampun. Saya sendiri heran. Oh tapi saya juga bersyukur atau mengerti bahwa 1 tahun pertama itu adalah umur yang sangat baik kalau kita mau membentuk otak anak. Nah, presentasi saya hari ini mau menjelaskan kenapa itu menjadi sangat penting periodenya ya. Oke, slide. Dan kenapa dipilih judul Distracted Parenting. Jadi artinya kalau orang tua yang teralih dengan segala kesibukannya, sebetulnya kita nggak mau tahu itu alasan teknis. Ya, anak juga nggak pernah pikir itu alasan. Mama lagi sibuk kerja dari jam 7 sampai jam 8 malam. Kamu jangan berkembang dulu, nggak bisa. Nggak bisa, dia menunggu. Ya, jadi harus hari ini dikerjakan ya. Slide Mas, silahkan. Slide Mas. Jadi di awal kehidupan, otak itu lentur sekali. Tadi saya udah cerita sedikit, 4 bulan. Sebelumnya Mas. Kenapa lari Mas? Jangan lari dulu. Nah, ya. Jadi sebetulnya di 1 tahun pertama itu adalah otak sangat lentur. Kalau kayak plastik itu bisa dibentuk. Ya, dia bisa dibentuk. Jadi sebenarnya kalau misalnya nih ada orang tua di sini anaknya udah 7 bulan misalnya ya. Kemarin-kemarin seperti tadi, santai gitu ya. Kejar aja. Ya, di belakang buku itu ada checklist yang bisa dipakai ya. Apa yang harusnya dia bisa. Nah, si otak ini tergantung banget dengan bagaimana lingkungan mengasuh atau merangsang dia. Itu yang bahasa kerennya stimulasi. Ya. Jadi bagaimana anak itu diasuh atau distimulasi. Saya adalah dokter anak yang salah satu sangat fanatik dengan menyusui. Ya, pokoknya kalau di rumah sakit Bunda, saya dokter anaknya, itu saya minta syaratnya banyak sekali untuk saya mau menjadi dokter anak. Kenapa saya begitu? Karena begitu saya menjadi dokter anak tuh saya kayak punya tanggung jawab. Menyusui itu adalah stimulasi yang paling bagus pada bayi baru lahir. Pada bayi baru lahir ya. Bukan pada bayi umur 1 tahun. Yang bikin nanti stunting gak mau makan. Pada bayi umur 1 tahun menyusui itu adalah stimulasi yang paling keren. Karena otak bayi yang kita lihat gak bisa ngapa-ngapain itu paling bisa menangkap
baunya ibu, suara nafas ibu, suara jantung ibu, suara ibu, ya, elusan ibu di kulitnya. Ibu makan cabai dia rasa. Kalau pakai formula nggak bisa, karena dia susunya itu aja rasanya. Ibu makan rendang dia rasa, ya. Ibu minum kopi dia rasa. Jadi semua dia tangkep, otaknya itu paling bagus, itu nangkep panca indera. Ya, yang berikutnya adalah bayi itu sangat sensitif kalau digoyang. Ya, kenapa? Waktu hamil ingat kan? Lagi jalan kan digoyang terus. Jadi memang otak itu sangat sensitif di situ. Harusnya bayi-bayi yang disusui itu adalah akan menjadi bayi-bayi yang terkeran. Karena dia dapat semua. Itu yang mendasari kenapa saya sangat-sangat fanatik terhadap itu. Belum lagi kerjanya hormon. Bapak-bapak nih yang harus dengar. Kalau orang menyusui, itu yang naik itu hormon namanya hormon prolaktin dan oksitosin. Itu adalah hormon keibuan. Yang tidak terbentuk kalau baru 1-2 minggu menyusui. Karena itu saya nggak minta ibu jangan pakai perah-perah ASI. Hormonnya nggak keluar bener dia. Hormon itu seperti tadi Mas Agung mengutip apa tuh? Bangun jiwamu. Kalau saya mengutip lagu, ada kan yang begini, hanya memberi, tak harap kembali. Itu yang dirangsang oleh hormon itu. Jadi ibu-ibu tidak akan berhitung. Ya, nggak hitung-hitungan. Kalau ibu masih hitung-hitungan, dalam hati nih saya selalu mengatakan pada diri saya, hormonnya belum kerja. Biasanya hormon itu bekerja di atas 6 minggu. Baru bekerja benar dia. Ya, jadi saya ini belajar dari praktek ya. Kalau ada seorang ibu yang tadinya tomboy, saya paksa nih buat nyusu. Dia nggak mau nih, pokoknya saya paksa. Pelan-pelan aja terus ya. Tomboy ini dia, umur 5 bulan, itu saya lihat di kamar praktek. Ibu itu jalannya udah megal-megol. Bener, ini true story. Ya, jadi saya melihat bahwa kerjanya hormon itu akan membuat perempuan yang tadinya mungkin tidak peduli, pedulinya cuma sama kerjaan, dia menjadi orang yang sangat sensitif terhadap kebutuhan anak, terhadap kebutuhan keluarga. Gitu ya. Jadi kenapa sih menyusui itu penting? Sekali lagi, menyusui itu di awal. Bukan berarti ibu-ibu yang mengadopsi anak itu tidak bisa mendapatkan itu. Saya juga punya komunitas adopsi ya, kebetulan banget. Gak tahu kenapa Tuhan kasih orang-orang tua yang mau adopsi itu ke saya. Saya jadi belajar juga dari ibu adopsi yang sekedar pengen punya anak atau ibu adopsi yang benar-benar pengen punya anak. Mereka melakukan dengan intuisinya sebagai perempuan, dia peluk-peluk aja bayinya. Taruh di sini, taruh di sini. Saya ada satu orang yang berasal dari Spanyol ya, kebetulan ke tempat kita dan kebetulan bayinya alergi. Kemudian oleh pihak yayasan itu nggak boleh diambil oleh bule Spanyol dan Amerika ini. Nggak boleh ya, sampai saya menulis surat. Karena kebetulan bayi ini alergi. Saya bilang sama ketua yayasan, ibu, kalau ibu tidak mau anak ini cepat-cepat diambil, dia bisa mati di situ. Karena apa? Namanya yayasan, makanannya udah makanan instan, padahal anak ini nggak bisa. Ya, jadi akhirnya saya menulis surat dan memang anaknya tuh kebetulan banget, memang mungkin Tuhan jalannya begitu, namanya sampai sekarang saya ingat ya. Jadi masuk dengan pneumonia. Ya, tiap hari si ibu bule itu peluk ya, dia peluk aja terus. Itu sangat menyentuh saya. Terus udah kena pneumonia, sembuh nih 2 minggu, nyambung kena demam berdarah. Saya juga heran kenapa jadi bersambung ya, apa mungkin karena Tuhan suruh supaya di rumah sakit terus gitu ya. Hampir sebulan dia ngamar di rumah sakit, akhirnya keluar dan itu adopsinya prosesnya jalan dan anaknya mungkin sekarang udah umur 45 tahun dan orang tua itu selalu kirim message udah bisa ini gini-gini ya. Jadi saya belajar juga dari adopsi. Jadi artinya kalau ibu-ibu di sini ada yang tidak menyusui, itu jangan kecil hati. Karena bonding itu, mungkin ibu Maike ini lebih jago lagi. Bonding itu tidak harus dikerjakan hanya dengan menyusui. Kalau sekarang ibu tidak menyusui atau seorang ibu tidak bisa menyusui. Bonding itu banyak caranya, ya. Main itu adalah salah satu cara, ya. Kemudian pengalaman buruk. Saya sering perhatikan anak-anak yang di yatim piatu itu nyari ya, kayak nyari kita gitu.
Dan anak-anak itu khas banget. Kemana aja ke Yayasan Yatim Piatu itu bayinya tuh khas banget perilakunya. Kayak butuh dipeluk, nyari gitu ya. Coba nanti ibu kapan-kapan pergi. Itu sangat membuat saya berpikir bahwa oh itu mungkin bondingnya di awal tidak dapat dia. Bahkan mungkin di reject dari hamil. Ya, sehingga pengalaman-pengalaman yang tidak baik di awal-awal kehidupan itu dihapus itu susah banget oleh anak. Jadi tugas ibu kalau sudah lahir bayi atau anaknya memang harus memeluk, memperhatikan mereka, ngajak main mereka, itu adalah salah satu cara terjadinya bonding ya. Oke, slide Mas, Mbak, Mas Rahmat ya. Ini adalah hanya resume bahwa otak ada sih yang secara genetik dia udah jelek. Tapi kebanyakan anak kalau tidak cacat ya, kebanyakan nih itu pasti bagus. Kalau kita besarkan dengan baik, ya. Kemudian kalau kita besarkan dengan baik, ya, kita bisa mencegah segala bentuk gangguan perkembangan. Saya melihat di kota besar, di mana space rumah itu sempit ya, jadi anak itu tidak bisa main banyak, dan orang tua bekerjanya luar biasa kerasnya, dengan traffic yang luar biasa jahatnya, gitu ya, sehingga orang tua tidak punya waktu. Tapi kita harus mencari strategi. Mudah-mudahan kita hari ini bisa berdiskusi caranya gimana sih supaya kita bisa mencegah supaya tidak terjadi gangguan perkembangan yang lebih jelek ya. Slide Mas, silakan. Ini hanya untuk memperlihatkan. Ya, ini bayi kan kayak nggak bisa apa-apa ya. Kayaknya cuma merem aja. Tapi sebetulnya otaknya itu sebetulnya paling kinclong. Di hamil itu paling cepat otak berkembang. Ya, karena itu hamil harus direncanakan. Ya, jadi jangan kebobolan, bukan nggak boleh kebobolan, artinya kalau bisa tidak kebobolan jauh lebih bagus. Jadi yang di luar dibesarkan dengan baik, sudah dia umur 18 bulan atau 2 tahun, kalau pengen nambah silahkan, gitu ya. Karena otak itu berkembang sangat cepat. Ini mungkin sangat teknis, sinaptogenesis dan lain-lain. Jadi otak itu, nanti ada gambarnya, otak itu kalau baru lahir, dia memang udah terbentuk. Ya, 80% itu udah terbentuk. Dengan kita memberikan rangsang yang baik, otak itu bertambah ruwet. Ya, cabang-cabangnya bertambah banyak. Itu namanya sinaptogenesis ya. Slide Mas, silahkan. Ini saya gambarkan. Jadi, kalau dia banyak rangsangan atau diberi kesempatan untuk melakukan sebanyak mungkin hal-hal yang bisa dia lakukan sendiri, ya, itu dia akan bertambah baik di kemudian hari. Jadi hasilnya itu tidak hari itu, ya. Jadi kalau nyusu apa sih hasilnya? Nanti coba lihat, dia itu menjadi pribadi yang sangat confident, pribadi yang tahu mana yang orang tuanya tidak suka, mana yang orang tuanya suka. Ya, ibu pakai bahasa batin tuh anak itu yang disusuin itu tahu dia. Ya, sering kali saya mendapat sharing dari ibu-ibu yang pergi keluar kota padahal, tapi dia mikirin anaknya di rumah rewel. Karena itu terjadi pada bayi-bayi di usia dini, ya. Begitu juga kalau pengalamannya tidak baik, itu juga tidak bisa dihapus, gitu ya. Jadi tugas kita adalah memberikan hal yang baik-baik terus di usia dini, ya. Oke, slide Mas, silakan. Nah, interaksi tadi ya genetik, kalau memang bawaannya misalnya nih ya, bapaknya tipikal yang tidak sabaran misalnya ya. Kemarin kita juga berdiskusi sama Bu Meike, bisa nggak sih anak-anak otistik itu dari awal sudah otistik? Memang dia udah ada bakat gitu ya. Bisa saja, tapi kalau pola asuhnya benar, kalaupun dia otistik tuh dia nggak jadi yang mencele banget gitu. Itu saya sering kali lihat di kamar praktek. Kemudian begitu juga anak yang tadinya bagus nih ya, sampai umur 1 tahun bagus, tiba-tiba umur 2-3 tahun saat dia bawa adeknya, kok kakaknya jadi seperti itu ya. Jadi rupanya itu banyak sekali contoh-contoh yang kita lihat di kamar praktek. Rupanya karena ibunya sibuk, udah dikasih aja tab, dikasih aja gadget, biar tenang sehingga ibu bisa menyusui. Padahal anak umur 2-3 tahun itu tetap juga dia perlu. Ya, jadi buku yang hari ini kita launch adalah umur 1 tahun. Belum selesai. Ya, masih panjang. Bicara adalah hal yang kita paling tunggu. Karena bicara itu perkembangannya sangat kompleks. Gitu ya.
Jadi kalau bayinya nanya ini nanya itu, jangan nggak dijawab, ya kan Mir? Saya lihat kalau Mira ini ke kamar praktek dia sibuk banget jawabin anaknya. Dan itu baik. Itu adalah satu proses yang baik gitu ya. Slide Mas silahkan.